Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Rajagaluh, yang terhormat rekan-rekan Wakasek, yang terhormat para Dewan Guru SMA Negeri 1 Rajagaluh, baik ASN, non-ASN, ya. Yang terhormat Kaur Tata Usaha beserta stafnya, ya. Siswa-siswi SMA Negeri 1 Rajagaluh, terutama kelas 10 yang pada saat ini sedang melaksanakan PLS yang sangat Bapak cintai, juga kelas 11 dan kelas 12 yang Bapak cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita masih tetap diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, juga tetap mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku peserta PLS yang Bapak cintai, sebelumnya Bapak ingin memperkenalkan diri, ya. Nama Bapak yang sudah cukup populer kalau di SMA Negeri 1 Rajagaluh, nama panggilannya itu adalah Pak Bobi. Tetapi nama lengkapnya adalah Dr. Andes Saptari MPD, ya. Kalau alamat saya dari Majalengka, ya. Alhamdulillah para siswa, ya. Bapak pengalaman kerja sebagai PNS sudah 22 tahun, ya. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, ya. Sesuai dengan tema yang akan saya bawakan, yaitu tentang budaya hidup bersih dan sehat, kemudian adaptasi kebiasaan baru yang kita laksanakan di masa pandemi ini. Pada dasarnya budaya itu mencakup 3. Yang pertama adalah nilai, yang kedua adalah etika, yang ketiga adalah estetika. Kaitannya dengan nilai itu sangat otentik dengan baik buruknya, ya, sesuatu karakter atau tingkah laku, ya, itu diukur dengan nilai. Kalau etika itu adalah norma atau perilaku, ya, perilaku kita, ya. Di dalam pembelajaran itu ada norma dan perilaku. Kemudian kalau estetika itu kaitannya dengan keindahan atau seni, ya. Makanya di dalam kehidupan itu tidak terlepas dari apa yang namanya kebudayaan atau budaya yang isinya adalah nilai, etika, dan estetika. Nah itu, ya, 3 hal yang sangat penting di dalam budaya. Kemudian kaitannya dengan sekolah kita, bahwa sekolah kita itu mempunyai budaya. Setiap sekolah mempunyai budaya yang berbeda, ya. Perbedaan budaya ini adalah suatu hal yang wajar, karena yang namanya budaya itu adalah di dalamnya ada aturan-aturan. Sekolah kita beda dengan aturan sekolah yang lain. Misalnya SMA beda dengan aturan sekolah SMK. Nah itu di dalamnya ada suatu budaya yang isinya adalah nilai, etika, dan estetika, ya. Di dalam aturan itu ada tata tertib, ya. Nah itu. Kemudian bagaimana tata tertib di SMA Negeri 1 Rajagaluh itu sangat berbeda dengan SMK atau sekolah-sekolah yang lain.
Itu. Kemudian berdasarkan hal tersebut ya, dikaitkan dengan masalah pandemi sekarang, bahwa sekolah merencanakan akan mengadakan tatap muka yang direncanakan tahun ajaran baru sekarang. Nah, sebelum pelaksanaan tatap muka itu ada proses prosedur yang harus dilaksanakan. Di antaranya di SMA Negeri 1 Raja Galuh itu sudah melaksanakan prosedur, karena ini adalah tuntutan. Pertama adalah tuntutan umum, kemudian orang tua, siswa, juga pendidik. Ya, kayak itu. Prosedurnya bagaimana? Yang pertama adalah menyusun proposal pengajuan, ditujukan kepada Kepala Cabang Dinas Provinsi Jawa Barat wilayah 9 di Majalengka. Kemudian alhamdulillah untuk SMA Raja Galuh itu sudah disetujui proposalnya. Setelah itu kemudian diajukan ke Dinas Provinsi Jawa Barat. Ya, 1 bulan kemudian turun bahwa sekolah kita itu sudah disetujui untuk melaksanakan tatap muka. Kemudian untuk selanjutnya kami dari pihak sekolah itu sudah tersusun kepanitiaan. Ya, kepanitiaan ada ketua Satgas COVID-19 ya, yang nanti konfirmasi dengan Satgas COVID dari pihak kecamatan dan kabupaten. Untuk selanjutnya berkesinambungan ya, saling mendukung, membantu ya, bagaimana proses pelaksanaan belajar tatap muka sehingga tidak ada kendala. Sehingga kami dari pihak panitia Satgas Covid SMA Negeri 1 Raja Galuh pertama konfirmasi dengan pihak kecamatan. Karena pihak kecamatan itu adalah yang punya wilayah. Dari pihak kecamatan kemudian kami konfirmasi dengan pihak puskesmas setempat, yaitu Puskesmas Kecamatan Raja Galuh. Dan alhamdulillah ya, kami mendapatkan respon, tinggal menunggu kapan pelaksanaan tatap muka, pembelajaran tatap muka. Dari proses tersebut sudah kami laksanakan. Kemudian ini adalah suatu bukan cerita ya, suatu kronologis. Ternyata Kabupaten Majalengka ini zonanya malah meningkat ya, jadi zona merah, sehingga muncul kebijakan yang baru bahwa kegiatan pembelajaran tatap muka ditunda untuk sementara dan tetap pelaksanaan kegiatan belajar mengajar menggunakan metode daring ya, daring, yaitu bukan luring, daring. Cuman di dalam pelaksanaan daring ini timbul beberapa kendala juga. Yang pertama adalah sinyal atau kuota. Untuk daerah pegunungan itu ya beda. Kalau di daerah Raja Galuh itu normal, tapi kalau daerah pegunungan seperti Payung dan lain sebagainya itu kan sangat jauh sekali ya, sehingga itu menjadi kendala. Yang kedua masalah HP ya, HP ya juga sama ya. Ini sangat jauh berbeda ya. Antara kebiasaan kebudayaan lama itu anak-anak sekolah itu dilarang untuk membawa HP karena itu mengganggu efektivitas aktivitas kegiatan belajar mengajar. Justru untuk sekarang ini yang utama itu adalah HP sebagai alat pembelajarannya. HP ya. Jadi pembelajaran daring itu melalui HP. Di dalamnya itu ada classroom ya, itu pengabsenan dan lain sebagainya itu sudah ditata ya, dipola di dalam aplikasinya. Nah, itu perbedaannya seperti itu. Jadi kalau zaman dulu mah sebelum pandemi anak-anak dilarang membawa HP ke kelas, memainkan HP dan lain sebagainya, apalagi di saat pembelajaran. Tetapi kalau sekarang justru HP itu adalah merupakan alat yang utama ya, sebagai bahan ajar dan lain sebagainya, itu melalui classroom dan lain sebagainya itu bisa
buka di aplikasi yang ada di HP. Itu bedanya seperti itu ya. Makanya dalam hal ini perlu dukungan bersama dari semua pihak ya, bukan hanya pihak sekolah, kemudian Satgas Covid, kecamatan, kabupaten atau puskesmas, tetapi dari semua pihak ini harus mendukung ya, mendukung. Karena ini adalah situasi pandemi seperti ini. Ya, kita juga menginginkannya tatap muka. Ya, tatap muka, tetapi kalau kita melanggar kebijakan, ya, kemudian tatap muka dilaksanakan, kemudian Covid, ya, prokes tidak dilaksanakan, maka ini resiko tinggi yang kita hadapi. Dan banyak terjadi di mana-mana, contohnya ini ya, risiko-risiko ini tidak kita harapkan lah ya. Jadi yang diutamakan kita adalah selamat ya. Yang diutamakan selamat itu. Para siswa peserta PLS yang Bapak cintai dan Bapak banggakan ya, perlu diketahui juga bahwa Mas Menteri itu tetap akan mengadakan kegiatan pembelajaran tatap muka tetapi secara berjenjang. Maksud secara berjenjang di sini tidak sekaligus kelas 10, 11, 12 masuk. Nanti bisa diatur. Misalnya minggu ini ya kelas 10, kemudian minggu depan kelas 11, minggu depannya kelas 12 ya. Di saat kelas 10 masuk tatap muka, maka kelas 11 dan 12 tetap belajar daring di rumah. Di saat kelas 11 tatap muka, maka kelas 10 dan kelas 12 pembelajaran daring di rumah. Juga di saat kelas 12 pembelajaran tatap muka, maka kelas 10 dan 11 pembelajaran daring di rumah. Jadi yang tadinya pembelajaran daring saja di rumah, sekarang jadi double dua. Ada tatap muka dan ada pembelajaran daring. Itu. Para siswa, siswi, peserta PLS yang Bapak cintai dan Bapak banggakan ya. Dalam pelaksanaan kegiatan ini ya, kami mohon nanti ada aturan-aturan tertentu dalam kegiatan tatap muka, seperti contoh ketika pembelajaran berlangsung, misalnya kelas 10, maka kelas 10 datang ya. Setelah datang tidak langsung masuk ruangan, dicek suhu dulu ya. Setelah itu ya cuci tangan, juga pakai masker ya. Kemudian masuk kelas dalam keadaan steril ya. Setelah itu jarak antara siswa ke kiri, ke kanan, ke depan itu berjauhan. Nanti dalam posisi duduknya itu diatur secara berjauhan. Begitu juga posisi guru di depan ya, guru juga mengajar tidak bisa mereka keliling, tetap di depan itu. Setelah pembelajaran selesai, kemudian siswa keluar ya. Setelah siswa keluar, itu kelas itu disterilkan lagi, disemprot lagi sama disinfektan, disemprot ya. Setelah steril, baru kelas itu bisa digunakan lagi. Nah, itu untuk situasi kelas yang digunakan ya. Kemudian untuk siswa, bagi siswa yang merasa sakit dan lain sebagainya, itu nanti tidak bisa memaksakan datang ke sekolah, bisa daring di rumah ya siswa. Kemudian ke sekolah itu dilarang berjajan ya, makanan di kantin, karena kantin juga ditutup. Apalagi siswa kalau bawa makanan, kemudian
dengan teman-temannya itu bertukar makanan. Misalnya ini kamu nasinya, ini adalah rencang nasinya, itu dilarang. Dilarang hal-hal seperti itu. Jadi banyak hal-hal kebiasaan-kebiasaan baru yang harus dipatuhi. Kenapa demikian? Karena ini adalah untuk keselamatan kita bersama. Ya, untuk keselamatan kita bersama. Jadi ini mohon dukungannya. Maka di sini ya lebih jelasnya kita harus bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru ya, di masa pandemi COVID-19 ini. Adaptasi ini maksudnya adalah untuk hal-hal kebaikan, keselamatan, kesehatan kita. Ya, terutama prokes ya, protokol kesehatan itu harus dipatuhi ya. Cuci tangan ya, pakai masker ya, kemudian jaga jarak. Itu prokes yang harus kita laksanakan ya, yang secara rutin setiap hari kita laksanakan. Itulah hal-hal yang baru yang harus kita patuhi ya. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf para siswa siswi ya, saya tidak bisa menyampaikan secara langsung, secara virtual video ini ya. Mudah-mudahan walaupun sedikit ini sangat bermanfaat bagi para siswa siswi, terutama adalah peserta PLS kelas 10 ya. Dan saya ucapkan pada para panitia ya dari staf jajaran OSIS ya, yang telah membimbing acara ini ya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.